Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Budiman Tasrif selaku moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syahrizal selaku dosen perilaku organisasi kami. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama Ummul Hikmah, yang kedua Westi Rahmiatul, yang ketiga saya sendiri Adam Budiman Tasrif, yang keempat Aditya Faras Rasman. Baiklah, tema kami kali ini yaitu kepribadian dan nilai. Materi pertama akan disampaikan oleh Ummul Hikmah. Perkenalkan, saya Ummul Hikmah, NIM 200591102. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian adalah pertumbuhan dan perkembangan keseluruhan seseorang secara psikologis. Kepribadian juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Mengukur kepribadian sangat membantu dalam keputusan perekrutan. Metode umum yang paling sering digunakan dalam mengukur kepribadian yaitu self-reporting survey. Merupakan sebuah metode di mana seorang individu mengevaluasi diri mereka sendiri berdasarkan serangkaian faktor. Terdapat 3 cara mengukur kepribadian seseorang, yaitu ada survei mandiri, survei peringkat oleh pengamat, dan ukuran proyeksi. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian individu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan ini merujuk kepada faktor genetik seseorang. Terdapat tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot, dan refleks. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu di mana kita tumbuh dan dibesarkan sangat berperan besar dalam menentukan kepribadian kita, yaitu norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial yang berpengaruh. Salah satu cara untuk menilai tipe kepribadian kita yaitu ada Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, adalah sebuah tes kepribadian yang menggunakan 4 karakteristik dan mengelompokkan orang-orang dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian. Yang pertama, tipe interaksi sosial, ada ekstrovert atau introvert. Orang yang ekstrovert cenderung lebih suka bekerja kelompok, menyukai relationship atau suka berhubungan dengan orang, sedangkan introvert orangnya cenderung pemalu atau pendiam. Yang kedua, bagaimana preferensi cara pengumpulan data, yaitu apakah orangnya sensitif atau intuitif. Yang ketiga, bagaimana preferensi dalam cara pengambilan keputusan, apakah pemikir atau perasa. Dan yang keempat, gaya pengambilan keputusan, memahami atau menilai. Masing-masing dari 16 kemungkinan kombinasi memiliki nama. Misalnya INTJ atau visioner. Biasanya orangnya orisinal, keras kepala, dan bersemangat. Yang kedua, STJ atau penyelenggara, orangnya realistis, logis, analitis, dan menyukai bisnis. Yang ketiga, NTP atau konseptualizer. Biasanya orangnya suka berwirausaha, inovatif, individualitis, dan banyak akal. Terima kasih kepada Ummul Hikmah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Faras Rasman, NIM 200591112. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang The Big Five. Meskipun MBTI itu sangat populer, MBTI mempunyai problem, yaitu memaksa seseorang menjadi satu jenis atau lainnya. Tidak ada di antaranya. The Big Five merupakan 5 dimensi dasar mencakup sebagian besar variasi signifikan dalam kepribadian manusia, yaitu ekstraversi. Dimensi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan individu lain. Yang kedua, mudah bersepakat
Dimensi ini merujuk pada kecenderungan individu untuk patuh terhadap individu lainnya. Yang ketiga, sifat berhati-hati. Dimensi ini merupakan ukuran kepercayaan individu yang sangat hati-hati. Adalah individu yang bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan gigih. Yang keempat, stabilitas emosi. Sering juga disebut berdasarkan kebalikannya, yaitu neurosis. Dimensi ini menilai kemampuan seseorang untuk menahan stres. Individu dengan stabilitas emosi yang positif cenderung tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Yang kelima, terbuka terhadap hal-hal baru. Dimensi ini merupakan dimensi terakhir yang mengelompokkan individu berdasarkan lingkup minat dan ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Selanjutnya itu bagaimana sifat 5 besar memprediksi perilaku di tempat kerja. Penelitian telah menunjukkan sifat 5 besar ini menjadi kerangka kerja yang lebih baik. Sifat 5 besar memprediksi perilaku di tempat kerja, yaitu orang yang sangat teliti mengembangkan lebih banyak pengetahuan pekerjaan, mengarahkan upaya lebih besar, dan memiliki kinerja yang lebih baik. Yang kedua, sifat 5 besar lainnya juga berimplikasi pada pekerjaan. Yang pertama, stabilitas emosional berkaitan dengan kepuasan kerja. Yang kedua, ekstrovert, cenderung lebih bahagia dalam pekerjaan mereka dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Yang ketiga, orang yang terbuka lebih kreatif, bisa menjadi pemimpin yang baik. Yang keempat, orang yang menyenangkan, baik dalam lingkungan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Baiklah, saya Lesti Rahmiatul dengan NIM 20059106 akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya sebelumnya. Ciri-ciri kepribadian yang relevan dengan perilaku organisasional yaitu yang pertama, evaluasi diri inti, yaitu tingkat di mana individu menyukai atau tidak menyukai diri mereka sendiri. Apakah mereka menganggap diri mereka cakap dan efektif, dan apakah mereka merasa memegang kendali atau tidak berdaya atas lingkungan mereka. Yang kedua, Machiavellianisme, yaitu tingkat di mana seorang individu pragmatis mempertahankan jarak emosional dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Yang ketiga adalah narsisme, yaitu orang yang sombong, yang berhak dan mementingkan diri mereka sendiri yang membutuhkan kekaguman yang berlebihan. Yang keempat adalah pemantauan diri, yaitu kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional yang eksternal. Mereka sangat peka terhadap isyarat-isyarat eksternal dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda-beda. Individu dengan pemantauan diri yang tinggi mampu menghadirkan kontradiksi luar biasa antara penampilan di depan umum dan penampilan diri mereka pribadi. Yang kelima adalah mengambil risiko, yaitu kemampuan seseorang di dalam mengambil risiko, kemauan untuk mengambil kesempatan, dan pengambil risiko membuat keputusan lebih cepat dengan sedikit informasi. Yang keenam adalah kepribadian tipe A, yaitu orang yang ingin berprestasi lebih dan lebih. Mereka memiliki keterlibatan secara agresif dalam perjuangan secara terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit. Dan jika perlu, mereka akan melawan upaya-upaya yang menentang orang lain atau hal lain. Dan selanjutnya adalah kepribadian proaktif, yaitu sikap yang cenderung opportunistis, berinisiatif, berani bertindak, dan tekun hingga berhasil mencapai perubahan yang berarti. Mereka akan mengidentifikasi peluang
menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai selesai. Nilai adalah keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Atribut nilai yang pertama atribut konten, yaitu mode perilaku atau keadaan akhir itu adalah penting. Yang kedua adalah atribut intensitas, yaitu betapa pentingnya konten tersebut. Selanjutnya sistem nilai. Yang pertama, peringkat nilai seseorang diurutkan berdasarkan intensitasnya. Yang kedua, cenderung relatif konstan dan konsisten. Pentingnya nilai, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman kepada kita tentang sikap, motivasi, dan perilaku. Yang kedua, mempengaruhi persepsi kita tentang dunia di sekitar kita. Yang ketiga, mewakili interpretasi benar atau salah. Yang keempat, menyiratkan bahwa beberapa perilaku atau hasil lebih disukai daripada yang lain. Nilai terminal dan nilai instrumental. Yang pertama, nilai terminal, yaitu keadaan akhir yang diinginkan dari suatu keberadaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang selama hidupnya. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu cara-cara perilaku atau cara-cara yang lebih disukai oleh seseorang untuk mencapai nilai-nilai terminalnya. Terima kasih kepada Westi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kerangka Hofstede. Kerangka Hofstede jarak daya. Sejauh mana suatu masyarakat menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi didistribusikan secara tidak merata. Jarak rendah, kekuatan yang relatif sama antara mereka yang memiliki status atau kekayaan dan mereka yang tidak memiliki status atau kekayaan. Jarak tinggi, distribusi kekuatan yang sangat tidak merata antara mereka yang memiliki status kekayaan dan mereka yang tidak memiliki. Kerangka Hofstede, penghindaran ketidakpastian. Sejauh mana suatu masyarakat merasa terancam oleh situasi yang tidak pasti dan ambigu dan mencoba untuk menghindarinya. Penghindaran ketidakpastian tinggi. Masyarakat tidak menyukai situasi yang ambigu dan berusaha menghindarinya. Penghindaran ketidakpastian rendah. Masyarakat tidak keberatan dengan situasi yang ambigu dan menerimanya. Kerangka Hofstede, orientasi waktu. Orientasi jangka panjang. Atribut budaya yang menekankan masa depan, hemat, dan ketekunan. Orientasi jangka pendek, atribut budaya nasional yang menekankan masa kini dan masa kini. Kerangka Hofstede, individualisme. Individualisme, sejauh mana orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu daripada sebagai anggota kelompok. Kolektivisme, kerangka sosial yang ketat di mana orang mengharapkan orang lain dalam kelompok di mana mereka menjadi bagiannya untuk menjaga dan melindungi mereka. Kerangka Hofstede, maskulinitas. Kejantanan, sejauh mana masyarakat menghargai peran kerja pencapaian, kekuasaan, dan kontrol, dan di mana ketegasan dan materialismenya juga dihargai. Kewanitaan, sejauh mana sedikit perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya Adam Budiman Tasrif selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.